Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wanafa Qadhi Husin wa ghairuhu yang Imam Ghazali dan Imam Baghawi ya. Kan Abi Ishaq Syirazi, Imam Baghawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khulfu fil mas'alataini lafziyun ay a'idun ila lafzi wa tasmiyati. Bermula khilaf pada dua masalah, yaitu masalah wajib dan masalah mandub. Itu lafzi artinya aidun, kembali kepada lafal dan tasmiyah, kembali kepada lafal dan kembali kepada tasmiyah. Dia tidak akan memberi imbas, tidak akan memberi pengaruh kepada turunan hukum. Jadi hukum tidak fasid ketika seseorang meninggalkan Fatihah di sisi Hanafiyah, bukan karena dia adalah wajib, akan tetapi karena dalil-dalil yang dipahami oleh Hanafiyah. Karena khilaf tersebut adalah khilaf lafzi, tidak akan memberi pengaruh kepada penetapan hukum. Tidak memberi pengaruh kepada penetapan hukum. Jadi tidak fasid ketika seseorang meninggalkan qiraah Fatihah, bukan dari segi dia adalah wajib, akan tetapi dari segi dalil-dalil yang dipahami oleh Hanafiyah. Pada Khalilul Pegah dalilnya adalah la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi tidak fasid salat ketika meninggalkan qiraah Fatihah, bukan karena dia sebut dengan dalil yang dhanni, akan tetapi dikarenakan Hanafiyah mentakdirkan la yakmalu shalah. Jadi khilaf yang terdapat pada dua masalah adalah kembali kepada lafal dan penamaan, artinya tidak memberi dampak dari segi penamaan kepada penyebutan hukum. Itulah aid ilal lafzi wa tasmiyah. Karena seandainya tasmiyah tersebut memberi dampak kepada penyebutan hukum, maka khilafiyah tersebut bukanlah khilafiyah lafzi, akan tapi khilaf tersebut adalah khilaf manafiyah. Jelas? Karena bermula hasilnya khilaf pada yang kedua, yaitu pada masalah mandub, itu bahwa sungguh tiap-tiap daripada pembagian yang tiga, yaitu sunnah, mustahab, dan tatawu. Itu bahwa sungguh tiap-tiap daripada pembagian yang tiga, sebagaimana barang dinamakan akannya barang dengan satu nama daripada segala nama-nama yang lain, kama zukira, sebagaimana barang yang telah disebutkan. Hal apakah dinamakan dengan
selainnya nama minha daripadanya asma'us salasah, daripada nama yang tiga. Jadi di antara tiga nama tersebut adalah tatawu, adalah mustahab dan sunnah. Timbul pertanyaan, apakah sunnah dia dinamakan pula sebagai mustahab? Apakah sunnah juga dinamakan sebagai tatawu? Apakah tatawu dinamakan mustahab? Apakah tatawu dinamakan sunnah? Apakah mustahab dinamakan sunnah? Apakah mustahab dinamakan tatawu? Oke, itu menjadi pertanyaan. Jadi ulang, Qadhi Husain dan Ghairuh mengatakan bahwa ada tiga nama. Ada tiga nama. Apakah kepada tiap-tiap juga sah dikatakan kepada tiga nama? Apakah kepada tiga musamma tersebut sah dikatakan dengan tiga nama? Faqala, maka berkata oleh Qadhi wa ghairuhu dan selainnya Qadhi, la, tidak. Jadi jawaban daripada Qadhi, tatawu tidak boleh dikatakan sebagai mustahab, mustahab tidak boleh dikatakan tatawu, sunnah tidak boleh dikatakan mustahab, sunnah tidak boleh dikatakan tatawu. Oke, jelas? Nah, itu ingin menyatakan khilaf. Khilaf. Karena kelompok yang kedua mengatakan na'am. Karena bermula sunnah, tariqah wal adah, itu tarikat dan adat. Tariqah adalah sesuatu yang mengulang-ulang. Ketika sesuatu yang sudah terjadi tikrar pengulangan, maka dia baru dinamakan sebagai tariqah. Jadi jika ada perbuatan satu kali, dua kali, maka dia belum dikatakan sebagai tariqah. Oke. Karena bermula sunnah itu tariqah wal adah. Adah juga terdapat pengulangan. Adah juga terdapat pengulangan. Wal mustahab, dan bermula mustahab, mahbub, itu mahbub, sesuatu yang dicintakan. Nabi mengerjakan satu kali atau dua kali. Satu kali dan dua kali itu belum dinamakan adah, belum dinamakan sebagai tariqah. Tariqah butuh pengulangan. Jelas? Jalan. Wat tatawu, dan bermula tatawu ziyadah, yaitu ziyadah di atas yang dikerjakan oleh Nabi. Mananya Nabi tidak pernah mengerjakan. Itulah tatawu. Maka terdapat perbedaan antara tiga nama. Yang pertama sunnah, yang kedua mahbub, yang ketiga tatawu. Tatawu bukan sunnah, sunnah bukan mahbub, mahbub bukan tatawu. Oke, jelas? Wal aksar, dan bermula aksar na'am. Na'am, mana yang sunnah boleh pula dia dikatakan sebagai mustahab. Sunnah boleh pula dinamakan sebagai tatawu. Tatawu boleh dikatakan mahbub. Tatawu boleh pula dikatakan sunnah. Itulah awal aksar na'am. Na'am. Oke, jelas kan? Sama dengan ingin menampakkan khilaf, ingin menyatakan memang terdapat khilaf. Ziyadah alama fa'alahun Nabi syari'. Maknanya Nabi tidak mengerjakannya. Ziyadah. Dipahami daripada dalil-dalil yang disampaikan oleh Nabi. Nabi tidak pernah mengerjakannya. Jelas kan? Kakak? Wayasuku, dan terbenar di ada tiap-tiap daripada segala pembagian oleh bahwa sungguh tiap-tiap itu tariqah atau itu adat fiddin pada agama, dan itu mahbub li syari', dan itu zaid alal wajib, di atas wajib. Jadi aksar mengatakan na'am, maknanya adalah tiap-tiap sunnah dia sah dikatakan kepada tariqah dan adah.
Sunnah sah pula dikatakan kepada mahbub. Sunnah sah pula dikatakan kepada zaid alal wajib. Begitu pula mahbub sah dikatakan kepada tarikah dan adah. Mahbub sah pula dikatakan kepada mahbub. Mahbub sah pula dikatakan kepada zaid alal wajib. Jadi sama. Sama 3 nama, 1 musamma. Tidak terdapat perbedaan antara 3 nama tersebut. Nah, udah jelas? Jelas kan? Kah? Ada itu adalah khilafiyah pada mandub. Kah? Wafil ula, dan pada yang pertama, yaitu pada masalah taraduf lafal fardhi dan wajib. Wafil ula, yan hawa tahu likut. Hasiluhu fil saniyah. Wafil ula, tahu di fil saniyah wafil ula. Karena bermula hasilnya khilaf pada yang pertama, itu bahwa sungguh ma sabata bikata'in. Barang yang sebut ianya barang bikat'in dengan kat'i, kama yusamma fardhan, sebagaimana dinamakan akannya ma sabata bikat'in akan kefardan. Hal yusamma, apakah dinamakan akannya ma akan kewajib. Itu pertanyaan. Karena Hanafiyah mengatakan ma sabata bikat'in, maka dia dinamakan dengan fardu. Apakah masabata bikat'in juga dinamakan kepada wajib? Itulah yang menjadi pertanyaan. Wa ma sabata bidzanniyin kama yusamma wajiban hal yusamma fardhan. Dan bermula, dan bahwa sungguh barang yang sebut ya barang dengan dzanni. Dzanni, dalil dzanni dari segi lafal atau dari segi matan. Kama sebagaimana barang yang dinamakan akannya barang akan kewajib, hal adakah dinamakan akannya barang akan kefardan. Karena Hanafiyah mengatakan masabata bidzanni dia adalah wajib. Maka timbul pertanyaan, apakah masabata bidzanniin juga dinamakan sebagai fardu? Seandainya dinamakan sebagai fardu, maka tidak terdapat khilaf, benar? Seandainya masabata bidzanniin juga dinamakan sebagai fardan, maka tidak terdapat khilaf. Fa'inda Hanafiyah, maka di sisi Hanafiyah lah tidak. Maka muncullah khilaf. Karena Syafi'iyah mengatakan ma sabata bidzanniyin kama yusamma fardhan yusamma wajib. Jelas? Ahzan, mengapa mereka mengatakan ma sabata bi qat'in la yusamma wajiban wa ma sabata bidzanniyin la yusamma fardhan? Karena memahami bagi fardu daripada faradha syai'a hadzahu ay qat'u ba'dhi. Karena mereka memahami fardhi daripada kata-kata faradha syai'a hadzahu ay qat'u ba'dhi, memotong memotong sebagian suatu, memotong sebagian. Walil wajib, dan bagi wajib daripada wajaba syai'u wajibatan sakata. Jadi makna daripada fardhi adalah qat'u, potong. Makna daripada wajib adalah gugur, sakata. Jelas. Jadi makna fardhi adalah qat'u ba'dhi. Makna daripada wajib adalah sakit, jatuh atau gugur. Oke. Jadi makhaz fardhi adalah faradha syai'a. Makhaz daripada wajib adalah wajaba syai'u wajibatan. Oke. Maknanya sakata. Itulah makhaz fardhi, makhaz wajib di sisi Hanafiyah. Jelas? Jelas?
Wa ma sabata bidzanniyin. Dan jadi mengapa ma sabata bidzanniyin dinamakan dengan wajib, sedangkan ma sabata biqat'iyyin dinamakan dengan fardu. Oke? Karena ma sabata, karena fardu maknanya adalah qat'u maqtu'. Maqtu' suatu yang dipastikan. Sedangkan wajib maknanya jatuh. Jatuh. Wa ma sabata bidzanniyin sakitun, itu gugur daripada pembagian yang maklum. Pembagian yang maklum adalah maqtu'. Gugur daripada maqtu'. Wajib gugur min maqtu' daripada maqtu'. Itulah alasan mengapa ma sabata biqat'iyyin dinamakan fardu, karena fardu maknanya adalah maqtu'. Ma sabata bidzanniyin dinamakan dengan wajib karena makna wajib adalah sakit, jatuh, gugur, rendah daripada maqtu'. Karena ma sabata bidzanniyin lebih rendah daripada maqtu'. Qat'iyyin lebih tinggi kedudukannya daripada dzanniyin. Dikarenakan qat'iyyin kedudukannya lebih tinggi daripada dzanniyin, maka yang sebut dengan qat'iyyin dinamakan dengan fardu. Mengapa? Karena fardu maknanya adalah maqtu'. Suatu yang sebut dengan dzanniyin dinamakan dengan wajib. Mengapa? Karena dia gugur daripada maqtu'. Oleh jelas. Itulah ada kecocokan. Sebut biqat'iyyin dinamakan dengan fardu, terdapat kecocokan karena qat'iyyin, karena fardu maknanya adalah maqtu'. Karena fardu maknanya maqtu'. Wajib gugur daripada maqtu'. Maka dia bukan maqtu', berada di bawah maqtu'. Dia di dzanni. Oke, jelas. Jadi pemahaman antara wajib dan fardu berbeda. Karena gugur, sakit, jatuh, dia tidak akan terbenar kepada yang maqtu'. Oke, karena dia adalah gugur, maka dia tidak terbenar kepada maqtu'. Karena dia adalah maqtu', maka tidak akan terbenar kepada sakit. Karena dia adalah maqtu', maka tidak akan terbenar kepada dzanni. Karena dia adalah sakit, maka tidak akan terbenar kepada qat'i. Karena jadi qat'i, jadi fardu bukan wajib bukan fardu. Karena wajib gugur daripada fardu. Karena fardu mana aja adalah maqtu'. Karena kakak. Itu adalah makhad Hanafiyah. Makhad Hanafiyah. Wa indana dan si kita na'am, maknanya wajib dinamakan sebagai fardu dinamakan sebagai wajib. Na'am artinya ma sabata biqat'iyyin kama yusamma fardan yusamma wajiban. Wa ma sabata bidzanniyin kama yusamma wajiban yusamma fardan. Akhdan karena memahami daripada faradha syai'a qadarahu. Jadi ma'khad Imam Syafi'iyah faradha syai'a qadarahu, mentakdir, mengukur, mengkadar. Jadi mana faradha syai'a qadarahu, mentakdir, mengukur, memberi takaran yang seorang akannya suatu. Bukan qad
qat'u, bukan qat'u. Oke. Memberi ukuran takdir. Jelas? Takdir bukan qat'u. Itulah khilaf. Itu yang pertama. Wa wajaba syai'u wujuban. Wa wajaba syai'u wujuban. Wa wajaba syai'u wujuban. Nah, jadi wajib makhad Syafi'iyah adalah wajaba syai'u wujuban, bukan wajaba syai'u wujubatan. Karena wajaba syai'u wujubatan maknanya adalah sakata. Wajaba syai'u wujuban maknanya adalah sabata. Sabata. Nah, wa kullun minal muqaddari was-sabiti a'ammu min ayyasbita biqat'iyyin aw dzanniyin, dan bermula tiap-tiap daripada yang ditakdirkan dan daripada tiap-tiap dan bermula tiap-tiap daripada yang sabit, yang sebut itu lebih umum daripada bahwa sebut ia tiap-tiap dengan qat'iyyin atau dzanniyin. Karena makna yang dipahami oleh Syafi'iyah makna fardhi, makna yang lebih umum, makna wajib, makna yang lebih umum. Dalam arti kata wajib sumul kepada ma sabata biqat'iyyin, juga sumul kepada ma sabata bidzanniyin. Begitu pula dengan fardhi, makna fardhi yang dipahami oleh Syafi'iyah maknanya adalah makna yang umum, sumul kepada ma sabata bidzanniyin dan kepada ma sabata biqat'iyyin. Maka mereka mengatakan fardhi dinamakan sebagai wajib, wajib dinamakan sebagai fardhi. Wajib terbenar kepada ma sabata biqat'iyyin, juga terbenar kepada ma sabata bidzanniyin. Fardu juga terbenar kepada ma sabata biqat'iyyin, juga terbenar kepada ma sabata bidzanniyin. Jelas? Kah? Tapi mereka jadi muskil juga, muskil dalil Hanafiyah. Mereka mengadakan wajib, masdar wajib wujub. Nah, masdar wajib wujub. Tapi ketika mereka memahami wajib, bukan makna pun, bukan makna qaddara. Tapi mereka memahami wajib dengan makna qat'u, masdarnya wujuban. Padahal wajaba yang memiliki masdarnya wujuban maknanya adalah kadar. Sabata. Nah, jadi mereka mengatakan wajib maknanya adalah sakit. Mereka mengatakan wajib maknanya adalah sakit. Wajib yang maknanya sakit, masdarnya bukan wujub, tapi wajibatan. Wajaba yang memiliki makna sakit, masdarnya adalah wajibatan, bukan wujuban. Tiba-tiba mereka ketika mengatakan apa masdar pada wajaba? Wujuban. Padahal maknanya adalah kedua yang Hanafiyah juga sakit. Padahal wajaba yang memiliki makna sakit, masdarnya bukan wujuban. Tapi ketika ditanya apa masdar daripada wajaba, masdarnya adalah wujuban. Itulah yang sekarang terdapat kita tahu elak saja. Kakak. Ayo. Betul. Bom masdar Hanifah, masdar wajib dah. Wujuban. Wujuban. Jadi masdar wajib dah. Wujuban. Mana wajib dah? Kakeli mana masdar wujuban. Oke. Jelas. Ayo, betul ya. Wa ma khaduna aktsaru istimalan, dan bermula sumber kita itu lebih banyak istimal. Jadi sumber kita lebih banyak istimal. Ma beserta basuku mereka itu naqasu itu menggugur oleh mereka itu akan kaidah mereka itu fil asya, pada asya.
Jadi mereka setelah mengadakan lah ma sabata bi qat'iyyin yusamma fardhan wa ma sabata bi dzanniyin yusamma wajiban, tiba-tiba pada sebagian kasus mereka menamakan fardhan pada sesuatu yang sebut dengan dzanni. Nah, jadi setelah membangun kaidah mereka yang menghancurkan. Setelah Hanafiyah membangun kaidah, maka mereka menghancurkan. Makanya kaidah yang mereka bangun adalah ma sabata bi qat'iyyin yusamma fardhan wa ma sabata bi dzanniyin yusamma wajiban. Tiba-tiba mereka menamakan fardhan kepada sesuatu yang sebut dengan dzanni. Itulah maknanya. Ma beserta sungguh mereka itu menggugur oleh mereka itu akan kaidah mereka itu fi asya'a pada beberapa konteks, pada beberapa perkara. Minal sebagian daripada Aisyah itu jadi mereka itu akan sapu 1/4 kepala. Jadi 1/4 wajib sapu 1/4. Karena mereka memahami daripada hadis hadis ubun Nabi menyapu ubun-ubun. Nasiyah. Karena ada hadis mengatakan Nabi menyapu ubun-ubun. Ubun-ubun adalah 1/4 kepala. Maka mereka mengatakan fardu menyapu 1/4 kepala. Padahal hadis yang berbicara tentang menyapu 1/4 kepala adalah dzanni. Tapi mereka menyatakan fardu, bukan wajib. Itulah konteksnya. Naam, minha sebagian daripada Aisyah itu jadi mereka itu akan sapu 1/4 kepala dan duduk 1 kali pada akhir solat. Qadati. Duduk 1 kali pada akhir solat dan wuzu daripada fasli betik. Betik top di darah, bekam berbeku darah, kumbung yang bekam, betik top untuk mengeluarkan darah. Biasa yang pertama bekam, kemudian dibetik, kemudian dibukam lah. Dan wudu daripada fasli akan ke fardhan. Jadi fardhannya maf'ul ja'li. 3 kasus. Mashar rubu'ir ra'si wal qat'ata wa qa'data fi akhir sholati wal wudu'a minal fasadi fardhan. Ma beserta sungguh tiap-tiap itu tidak sebut ya ada tiap dengan dalil yang kasih. Mereka yang membangun kaidah, mereka pula yang merobohkannya. Oke, jelas. Wa ma marra dan bermula barang yang telah lalu yang barang daripada sungguh tinggal Fatihah daripada salat itu tidak fasid. Ianya tinggal akannya salat indahum di sisi mereka itu Hanafiyah, artinya di ketiadaan kita. Jadi kita Syafi'iyah mengatakan tinggal Fatihah yusidus shalah. Oke? La yadurru itu tidak mudarat ia pada sungguh khilaf itu lafzi. Timbul pertanyaan, bagaimana ketentuannya Imam Zakaria menyebutkan bahwa khilaf yang terjadi adalah khilaf lafzi. Ternyata pada sebagian konteks menyebabkan ikhtilaf hukum. Sesuatu yang menyebabkan ikhtilaf hukum, maka khilafnya bukanlah lafzi. Maka khilafnya adalah manawi karena sudah menyebabkan terdapat perbedaan hukum. Maka Imam Zakaria untuk menjawab pertanyaan tersebut mengatakan, la yadurru fi annal khilaf lafzi. Walaupun pada masalah qiraah Fatihah menimbulkan perbedaan hukum, dia tidak memudaratkan bahwa khilaf adalah lafzi. Mengapa? Li'annahu karena bahwa sungguhnya tinggal Fatihah memfasidkan salat itu fikhiyun, itu masalah fikih. La dakhala hanajineh pengaruh lahu baginya hukum fit tasmiyah pada tasmiyah. Jadi
tasmiyah yang sedang disebutkan tidak akan memberi imbas kepada hukum. Hukum tidak fasid salat ketika meninggalkan Fatihah di si Hanafiyah, bukan karena dia wajib, akan tetapi karena dalil yang dipahami oleh Hanafiyah sehingga mereka mengatakan la yufsiduha. Maka la yufsiduha bukan turun daripada dia wajib, akan tetapi dia turun daripada dalil-dalil yang dipahami oleh Hanafiyah. Mengapa? Karena tasmiyah tidak akan memberi imbas kepada hukum. Hukum yang berbeda bukan imbas daripada penamaan, akan tetapi daripada pemahaman dalil-dalil. Karena Hanafiyah memahami la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, maknanya adalah la yakmalus shalah. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan fasid. Mengapa? Karena memahami hadis la salata liman lam yaqra, artinya la yasihus salatu liman lam yaqra. Jadi khilafiyah yang terjadi antara Hanafiyah dan Syafi'iyah bukan muncul dari tasmiyah, akan tetapi muncul dari pemahaman dalil. Nah, pertanyaan. Ma panu ya? Panu ah. Panu. Panu ya. Cilan taruh na ya. Ino ada pu ho ko tru. Ano yo ja na daw. Oh, payang di daw na. Tayo payang ah. Penting oro ya. Yang oro yo. Oh, sentuh ya. Vậy nào đó aja mà nó ra về nó malai beli lampu ini ke apa uroi beli lampu ah ini nó hại phui beli bos beli ni orang ah kita lakukan aktivitas uroi orang ya uroi malam ay uroi kasih dengan cahaya ilahi upaya cahaya lampu lang ah. Nah, cahaya mendauro. Nah, tinggal insyaallah hukumu itmamil mandub. Ada yang mengatakan, Abu Hanafiyah mengatakan setiap mandub yang sudah dimulai maka dia wajib diselesaikan. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan setiap seseorang memulai mandub maka dia tidak wajib menselesaikan. Allahu Akbar dengan sembahyang. Ya dia kupi. Oh, kiat dia kupi. Ya wah, Hanafiyah. Allahu Akbar. Aja kupi. Lanjut. Payah selium le. Biar kali Umar lanjut. Kada barang kayu. Hana dah sempurnakan. Payah ini ada. Payah ulang. Tapi ya Allah Akbar tengok dah okey. Ya, baik tinggal metong tu hampa ya. Dalil bah. Semua dalil tu. Berangkat je. Saya dalil hampa dia. Berangkat je. Jadi ana wajib itmam. Dalil ji la tubtilu a'ma lakum. Dalil Hanafiyah. Dalil Syafi'iyah sumut tatawa amirun nafsi.